7 mitos tentang si pendiam di tempat kerja. Ada banyak hal yang sering disalahpahami orang terhadap pribadi pendiam. Rekan kerja yang tahan tidak bicara seharian di kantor, bukan berarti karyawan itu tidak efektif, bukan pula berarti ia tak punya hal berarti untuk diungkap. Ada banyak hal yang sering disalahpahami orang terhadap pribadi pendiam. Berikut ini penjelasan dari beberapa mitos seputar rekan kerja pendiam. 1. Rekan kerja yang pendiam tak punya banyak hal untuk dikontribusikan kepada kantor atau tim kerja. Ini adalah miskonsepsi terumum yang berkaitan dengan rekan kerja yang pendiam. Maya Townsend dari Partnering Resources, perusahaan konsultan manajemen di Boston, Amerika Serikat, mengatakan, banyak orang berasumsi, rekan kerja yang pendiam tak mampu menjadi sumber yang kredibel untuk pengetahuan atau ahli dalam sesuatu hal di dalam perusahaan. Saya baru saja menyelesaikan analisis jaringan organisasional di kantor sebuah klien. Para pemimpin cukup terkejut untuk mengetahui, beberapa karyawan pendiam justru amat bisa dipercaya dan diandalkan oleh rekan-rekannya. Tipe pendiam ini cenderung tahu apa yang ia kerjakan, tidak menyombongkan hasil kerjanya, dan selalu ada tiap kali rekannya butuh bantuan, kata Townsend. 2. Pendiam pemalu. Amat mudah untuk orang langsung mengasumsikan, orang yang pendiam adalah orang yang pemalu. Di kenyataannya, tingkah pola seseorang di kantor tak selalu merefleksikan kepribadian mereka di kehidupan personal. Menjadi pendiam bukan selalu berasal dari sifat pemalu. Kara Green, konselor karir di FEGS, jasa kesehatan di New York, Amerika Serikat, mengatakan, orang pendiam bukan berarti pemalu. Mereka mungkin berkepribadian introvert. Orang dengan kepribadian semacam ini cenderung memilih bekerja sendiri. Mereka berpikir, bekerja, dan mendapat energi lebih banyak dengan beraktivitas sendiri. Sementara ekstrovert adalah orang yang mendapat hal-hal serupa dengan cara berinteraksi dengan orang lain, kata Green. 3. Orang pendiam tidak bisa bersosialisasi. Pekerja pendiam sering dilihat sebagai antisosial, atau tak punya banyak teman di luar kantor. Padahal, orang pendiam pun bisa jadi orang yang punya banyak teman di luar lingkungan profesional. Ada pula orang yang pendiam di lingkungan kerja, tetapi di lingkungan teman lain ia adalah tipe terbuka dan ceria. 4. Si pendiam tak suka teman-teman kerjanya. Si pendiam sering dikira tidak suka teman-teman kerjanya. Sebenarnya hal ini hanya kesalahpahaman. Orang-orang pendiam cenderung berkomunikasi dengan cara berbeda, ketimbang orang yang berkepribadian terbuka. Orang-orang pendiam juga punya tipe kenyamanan, yang berbeda saat berinteraksi sosial. 5. Orang pendiam berpikir mereka lebih baik dari orang lain. Karyawan pendiam sering dikira sebagai orang yang sombong. Sifat pendiam seseorang sering diartikan sebagai hal yang negatif. Namun, ada banyak hal positif yang bisa didapat dari berteman dengan seseorang yang pendiam. 6. Orang pendiam adalah pribadi yang insecure. Karyawan pendiam seringkali dikira sebagai orang yang insecure, tak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Sebenarnya, pendiam lebih mengarah ke kepribadian dan kecenderungan level kenyamanan, bukan berarti tanda level kepercayaan diri. Beberapa pekerja cenderung memilih hasil karya mereka yang menunjukkan kemampuan diri mereka, ketimbang menyombongkan pencapaian diri. Bila diperhatikan dengan seksama, hasil kerja si pendiam bisa dibandingkan dengan rekan kerja lain. 7. Si pendiam tidak bisa menjadi pemimpin hebat. Menurut Jennifer B. Kahnweiler, pengarang buku The Introverted Leader, 40% eksekutif adalah orang pendiam. Orang yang introvert cenderung pribadi yang rendah hati dan tak suka menyombongkan diri. Mereka juga tipe yang mau menyisihkan waktu untuk memproses pikiran. Sayangnya, banyak yang mengira kebiasaan ini sebagai hal yang lamban, dan dianggap sebagai orang yang malas, mencoba menggapai yang titik lebih tinggi. Kebanyakan kita masih berpikir, dan membandingkan dengan kultur barat, yang menempatkan pemimpin harus punya sifat agresif, dan berkepribadian tipe A, kata Kahnweiler. Untuk mencoba melihat kemampuan kepemimpinan si pendiam, Kahnweiler menyarankan pekerja pendiam untuk berfokus dalam meningkatkan keterlihatan mereka. Introvert bisa membuat dirinya terlihat tanpa harus mengubah sifat dirinya. Misal,
Rajin menulis email untuk mengupdate si pengambil keputusan, dengan status laporan, dan berhasil memenuhi hasil pekerjaan. Tepat waktu adalah cara supaya bisa terlihat, katakan Weiler. Menambah jumlah rekan kerja, dengan terlibat di berbagai aktivitas di kantor juga bisa menambah keterlihatan. Cara lain adalah dengan memanfaatkan sosial media berkenaan dengan pekerjaan, dan rekan kerja lain untuk mengekspresikan diri dan lebih terlihat oleh teman-teman lain.